Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan fil Islam, kaum muslimin dimanapun berada, terutama para jamaah Majelis Ta'lim Al-Islam. Ini adalah gedung Majelis Ta'lim Al-Islam. Alhamdulillah berada di areal seluas 2000 meter. Gedung ini sehari-hari digunakan untuk kegiatan ta'lim, terutama kajian tadabbur Al-Quran. Kita berharap pada tanggal 1 Ramadan nanti gedung ini sudah memiliki atap. Oleh karena itu, para ikhwan fil Islam yang ingin berkontribusi pada pekerjaan atap gedung ini, silakan menghubungi nomor-nomor yang akan dipublikasikan oleh kami. Mari kita raih surga Allah dengan cara menjadi bagian dari penyelesaian pembangunan gedung Al-Islam ini. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Kita insyaallah meneruskan surat Al-Kahfi dan masuk ke cerita ketiga ya. Ya, Zulkarnain itu cerita ketiga. Jadi cerita pertama itu tentang petani sugih dan petani miskin, yang kaya sombong. Tapi dalam waktu sekejap oleh kehendak Allah hangus, terbakar. Bukan hanya kebunnya yang berupa kurma dan anggur, air yang terdapat di sungainya kering mengalir. Ternyata materi atau kekayaan itu bersifat singkat. Karena apa? Karena akan ada yang permanen di akhirat nanti. Nah, kekayaan yang dikuasai oleh petani yang sombong itu lah pangkal yang membuat orang menjadi tidak tertarik akhirat. Ya, karena pikirannya dunia dan dunia. Akhirnya andai kata pun ibadah, pasti ibadahnya pengen kesuksesan
dunia, bukan kesuksesan akhirat. Itu hikmah pertama. Dajjal adalah makhluk yang menginginkan kita terpesona pada dunia. Yang kedua adalah kisah Nabi Musa bersama Khadir, Nabi Khadir. Apa faedahnya? Faedahnya adalah sebagaimana harta, maka ilmu yang dimiliki seseorang itu juga bisa menyebabkan orang itu sombong. Sombong sebagaimana walaupun hakul yakin malba akal Nabi Musa kekononnya. Tapi ada fakta, ternyata Nabi Musa masih ada di atas Nabi Musa, Nabi Khadir. Sehingga kendati pun Nabi Musa itu kampiun, tetap masih harus berguru kepada Nabi Khadir. Kenapa kampiun? Karena Nabi Musa punya rekam jejak mengelola Bani Israel. Nabi Khadir rekam jejak. Jadi dalam hal lamun deke KKN atau PKL, Nabi Musa sudah dapat ijazah, ya, manajemen pengelolaan Bani Israel dan sukses. Tapi dalam fakta lain, Allah menginginkan Nabi Musa tidak berhenti berguru, dalam rangka juga menghapus kesombongannya. Jadi ilmu itu juga pemicu kesombongan. Berarti ada harta, ada ilmu. Nah, sekarang kita masuk ke Zulkarnain. Terjadi khilaf atau perbedaan pendapat. Gimana? Terjadi khilaf atau perbedaan pendapat, apakah Zulkarnain itu nabi atau mung raja? Yang pasti raja. Apakah nabi? Terjadi perbedaan pendapat. Jereh dikomentari oleh Nabi Muhammad. Hadis ini kurang sahih atau dhaif lah. Lemah. La adri, saya tidak tahu apakah Zulkarnain itu nabiyan, seorang nabi, amla atau bukan. Satu ya. Jadi Nabi Muhammad menyatakan dirinya, saya ini nggak tahu ya, apakah Nabi Zulkarnain itu nabi atau bukan. Berarti yang pasti dia adalah seorang yang dianugerahi kerajaan. Bahkan apa itu hadisnya satu lagi, dan ingat-ingat, pokoknya intinya Nabi Muhammad sendiri tidak dapat memastikan apakah Zulkarnain itu raja tapi juga sekaligus nabi. Kenapa terjadi khilaf soal Zulkarnain ini raja atau nabi? Nah, ini kenapa? Karena memang nanti dalam riwayatnya banyak ya, yang dilakukan Zulkarnain lebih dari sekedar seorang raja ya, lebih sekedar dari seorang raja ya, mirip nabi lah ya. Maka kita sepakati saja Zulkarnain yang akan kita bahas ini adalah raja yang soleh, bahkan mulia, derajatnya hampir mencapai kemuliaan nabi ya, para nabi Allah. Yang kedua, sebelum kita baca,
terjadi khilaf dan beda pendapat juga soal satu sebenarnya sing arane Zulkarnain itu. Aran sebenarnya apakah Mang Kamrin apa Mang Sadeli? Karena Zulkarnain itu kunyah, gelar. Gelar sing duwe arti kang duwe sungu, yang punya dua sungu tanduk. Nah, jadi Zulkarnain itu kunyah, gelar yang artinya yang memiliki dua tanduk. Apa ya dua tanduk? Macam-macam ceritanya. Ada yang bilang pernah saking ngalem-ngalem uang arene Zulkarnain dalam suatu peperangan para hali. Zulkarnain itu kebacok pada bagian ini, mati dengan kehendak Allah diuripaken maning. Bekas bacokanin nongolan satu tanduk. Dibacok maning, perang maning, mati maning, sebelah kiri nongol maning. Tentu kita tidak memakai cerita itu. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa gelar itu diberikan kepada beliau, yaitu gelar sang pemilik dua tanduk itu karena inilah satu-satunya raja yang ke barat membentang kekuasaannya, ke timur juga membentang kekuasaannya, sehingga ada tanduk atau kekuasaan ke arah timur dan ada tanduk atau kekuasaan ke arah barat. Nah, kembali jadi sapeku sing sebenarnya Zulkarnain itu, apakah Mang Kamrin atau Mang Sadeli apa Mang Rohali? Banyak yang menduga dialah Iskandar atau the Great Iskandar. Lamun ing barat Alexander yang agung. Ya. The Great Alexander, Alexandria. Namun itu dibantah oleh para ulama-ulama Islam karena terjadinya perbedaan waktu yang sangat tidak masuk akal. Yang pertama, bantahan itu berkaitan, ini masih pengantar gitu ya. Zulkarnain dikaitkan dengan Nabi Ibrahim, sehingga kuat keyakinan para ulama Islam, karena tadi teori ulama Kristen kan, bahwa Zulkarnain itu hidup di era Nabi Ibrahim. Ya, pada waktu Zulkarnain itu membentang kekuasaannya ke arah Maghrib dan ke arah Matla, itu adalah di zaman Nabi Ibrahim. Dan itu berarti 1200 sampai 1300 SM. Sedangkan yang bernama Alexander atau Iskandar itu, Iskandaria, itu 300 SM dalam catatan Yunani. Pada saat Alexander itu berkuasa, Alexander memiliki salah seorang menteri yang kita kenal dengan Aristoteles. Jadi ada Aris Kaujon, ya, anak Aristoteles. Bang Aris, ya kan, Ayis ya. Nah, Aristoteles itu filsuf ya, filsafat, itu adalah salah satu menteri di zaman Alexander berkuasa. Dan itu tidak pernah diperdebatkan baik di kalangan ulama Kristen maupun ulama Islam mengenai
siapa Alexander, yaitu raja di mana pada saat itu salah satu menterinya adalah Aristoteles. Kalau itu kedudukannya maka tidak meleset lagi. Berarti Alexander berkuasa pada tahun 300 sebelum Masehi, sedangkan Zulkarnain 1100 sampai 1200 SM. Maka kita menyimpulkan Alexander adalah orang yang berbeda, buang kronjo kan. Sedangkan Zulkarnain orang yang berbeda. Ya, jadi bukan itu. Nah, siapapun yang jelas ini diangkat oleh Allah sebagai kisah yang agung. Sampai kemudian banyak yang membangun teori Zulkarnain ini dudu raja kayaknya nabi. Nah itu penyebabnya ya. Jadi karena kemuliaannya. Kebayang oleh kita uang jadi lurah beus akelagan. Diangkat lurah akelagan. Wih jadi RT bayar akelagan itu. Primen yang lamun diberi pengaruh kekuasaan seperti Zulkarnain. Karena kekuasaan itu sama dengan harta, sama dengan ilmu. Harta ini pernah membuat seorang petani kaya yang sombong diazab oleh Allah. Tapi ilmu juga bisa menyebabkan orang sombong. Beruntunglah Nabi Musa ditegur oleh Allah agar dirinya segera berguru kepada Nabi Khadir. Nah, Zulkarnain adalah orang yang mampu mengelola amanat kekuasaan bahkan untuk kepentingan akhirat. Jadi ada 3 yang akan ditawarkan Dajjal. Yang penting sombong. 1, materi, kekayaan. 2, ilmu. Yang ketiga, kekuasaan. Maka siapa yang gemar menyeringkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diproteksi dari Dajjal. Kita mikir-mikir apa maksudnya, kapan ketemu Dajjal ikutnya. Nah barulah kita paham, oh karena kalau sering membaca maka peluang untuk pengen memahami tinggi ya, supaya kita paham bahwa Dajjal itu menawarkan pesona ilmu, pesona dunia, pesona kekuasaan, sehingga orang tertarik akhirat. Jadi kalau kita baca surat Al-Kahfi, kita menjaga jarak dari dunia, menjaga jarak dari kekuasaan, menjaga jarak dari kesombongan ilmu.